Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pasti baik ya. Perkenalkan, nama Ibu Fatia. Di sini Ibu akan menerangkan tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sebelum kita memasuki materi, yuk kita bersalawat terlebih dahulu. Maulana Malik Ibrahim, julukannya Syekh Maghribi. Beliau dari Kasan, nama negaranya yaitu Persia. Maulana Malik Ibrahim, gurunya para wali. Akhlaknya sangat santun dan dermawan pada fakir miskin. Pedagang profesinya, dikenal kejujurannya, luhur kepribadiannya, ramah terhadap beda agama. Udah selesai ya selawatannya. Sekarang yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Maulana Malik Ibrahim berdakwah di daerah Sembalo yang sekarang bernama Kecamatan Manyar, 9 km dari utara kota Gresik. Masyarakat Sembalo pada saat itu sedang dilanda kemiskinan. Maka dari itu Syekh Maulana Malik Ibrahim menerapkan metode berdakwah yang pertama, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim membuat tokoh yang menjual sembako dengan harga yang sangat murah. Yang kedua yaitu membuat pengobatan gratis kepada masyarakat Hindu dan Buddha. Yang ketiga yaitu mengajarkan cara bercocok tanam yang baru. Dengan cara berdakwah yang seperti itu bisa menarik simpati dan hati masyarakat untuk mau mempelajari tentang agama Islam yang disampaikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim tersebut. Setelah banyak masyarakat yang menganut ajaran agama Islam, Syekh Maulana Malik Ibrahim membangun tempat yang dinamakan dengan pondokan. Di dalam pondokan tersebut, Syekh Maulana Malik Ibrahim mengajarkan tentang ajaran-ajaran agama Islam. Begitulah cara berdakwah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, materi yang selanjutnya disampaikan oleh Ibu Guru selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalan dulu anak-anak. Nama saya Pak Saifuddin, biasa dipanggil Pak Saif. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Wali Songo, terutama pada peran tokoh Sunan Kalijogo. Sebelumnya, semoga keadaan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke cerita Sunan Kalijogo, alangkah lebih baiknya lebih mengenal siapa sih Sunan Kalijogo itu. Ya, Sunan Kalijogo itu memiliki nama asli Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450. Sunan Kalijogo merupakan tokoh Wali Songo yang paling berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam, karena beliau dimiliki bekal, yaitu memiliki kekuatan agama dan memiliki syariat Islam yang mendalam. Akhirnya beliau mampu menyebarkan agama Islam di wilayah khususnya di Pulau Jawa, menjadi salah satu wali yang paling jadi panutan di Indonesia. Sebelum beliau menjadi seorang Wali Songo, Raden Said sebelumnya pernah menjadi seorang perampok. Dia pernah merampok harta-harta orang kaya dan tempat penyimpanan makanan pokok dan hasil curian dan rampokan ini beliau bagikan kepada kaum fakir miskin, kepada kaum duafa, dan kegiatan tersebut berlangsung cukup lama. Suatu ketika
Saat Raden Said pergi ke hutan, dia bertemu seorang kakek-kakek tua yang membawa tongkat yang berasal dari emas, yang tak lain adalah Sunan Bonang. Melihat tongkat yang menyerupai emas, Raden Said berniat untuk mencuri tongkat tersebut yang akan nantinya dijual dan dibagikan kepada kaum fakir miskin dan duafa. Namun Sunan Bonang tidak membenarkan hal tersebut, karena suatu amal apapun yang berasal dari keburukan, Allah tidak akan menerimanya. Dan mulai saat itu beliau menjadi murid dari Sunan Bonang. Sunan Bonang lalu menyarankan beliau melakukan semedi maupun menjaga tongkatnya tersebut. Sunan Bonang menancapkan tongkat tersebut di dekat sebuah sungai. Kemudian beliau tidak diperbolehkan untuk meninggalkan tongkat tersebut kecuali sudah dihampiri oleh Sunan Bonang. 3 tahun berlalunya dan Sunan Kalijogo masih berada di tongkat tersebut. Nah, dari awal mula cerita tersebut, maka Sunan Bonang menamainya dengan Kalijogo. Beliau kemudian memberikan sebuah tuntunan agama Islam pada Raden Said. Disitulah beliau mulai berdakwah dan menyebarkan syariat agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Beliau lebih memilih kesenian dan kebudayaan dalam metode dakwahnya, di antaranya melalui gamelan, wayang, dan ukir dan seni suara sebagai metode dakwahnya. Cara tersebut merupakan metode yang paling efektif dalam penyebaran Islam pada masa itu. Beliau memiliki ilmu agama Islam yang mendalam. Oleh karena itu, para adipati di Pulau Jawa sebagian besar kemudian memeluk beberapa adipati yang kemudian masuk Islam, yaitu diantaranya Adipati Kartasura, Adipati Pandanaran, Adipati Banyumas, Adipati Kebumen, dan Adipati Pajang. Dari cerita tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu Sunan Kalijogo memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi. Maka dari itu dia memiliki cara yang cukup unik untuk menyebarkan cara merampok dan mencuri harta dari orang kaya maupun tempat sumber pangan di daerah tersebut. Kemudian beliau memiliki sifat yang teguh dalam menjalankan kewajiban, yaitu beliau mampu menjaga tongkat dari Sunan Bonang selama 3 tahun dan dia tidak pergi kemanapun. Kemudian dia memiliki sifat gigih, yaitu gigih di mana dia mampu menyebarkan agama Islam dengan melalui media seni dan kebudayaan, sehingga Islam mampu menyebar di Pulau Jawa. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya berpesan agar tetap di rumah saja dan tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan minum vitamin. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Halo anak-anak, setelah tadi kalian mempelajari tentang cara dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim bersama Ibu Fatia dan Sunan Kalijaga bersama Pak Saifuddin, kali ini kalian akan belajar bersama Bu Widya tentang cara dakwah salah satu wali songo yang berasal dari Jawa Barat, khususnya Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini bukan orang biasa loh. Ia merupakan cucu dari Prabu Siliwangi, rajanya Pajajaran, kerajaan besar di Jawa Barat.
Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah. Ibunya bernama Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim yang merupakan putri dari Prabu Siliwangi. Sedangkan ayahnya bernama Syarif Abdillah yang merupakan Sultan Mesir. Sunan Gunung Jati lahir di Mesir tahun 1448 Masehi dan meninggal di Cirebon tahun 1569 Masehi. Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, Banten, dan juga Sunda Kelapa atau Jakarta. Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam melalui 5 metode atau 5 cara dakwah. Yang pertama, perdagangan, yang kedua, perkawinan, yang ketiga, jalur politik, yang keempat, kesehatan, dan yang kelima, kesenian. Metode yang pertama yaitu perdagangan. Cara Sunan Gunung Jati melalui metode ini yaitu memperbolehkan banyak pedagang Islam masuk ke pelabuhan Muara Jati di Cirebon. Metode yang kedua, perkawinan. Sunan Gunung Jati menikahi pribumi, yaitu orang-orang di daerah Cirebon. Salah satunya Nyai Ratu Dewi Pakungwati, yang tidak lain adalah anak dari Pangeran Cakrabuana, yaitu pamannya sendiri. Pangeran Cakrabuana merupakan pendiri Kesultanan Cirebon. Metode yang ketiga yaitu jalur politik. Karena Sunan Gunung Jati menikahi Ratu Dewi Pakungwati, ia otomatis menjadi Kesultanan Cirebon. Nah, dari sinilah Sunan Gunung Jati menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya. Masyarakatnya kemudian menirukan segala kegiatan Sunan Gunung Jati yang menanamkan nilai-nilai Islam. Cara yang keempat yaitu kesehatan. Selain menjadi sultan, Sunan Gunung Jati juga menjadi tabib atau dokter. Sunan Gunung Jati menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan menanamkan nilai-nilai Islam dan mengajarkan doa-doa sesuai dengan ajaran agama Islam. Cara yang kelima atau yang terakhir yaitu melalui kesenian. Sunan Gunung Jati menggabungkan nilai-nilai Islam dengan keberagaman kultur yang ada di Cirebon. Contohnya syair-syair yang ada di Cirebon yang terkenal sampai saat ini. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita mengenai metode dakwah Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang kearifan dakwah para wali songo bersama Ibu Zulfa. Semangat belajar! Perkenalkan, nama Ibu Zulfa Nur Aulia. Kalian bisa panggil Ibu Zulfa. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman-teman Ibu tentang dakwah wali songo. Coba sekarang Ibu tanya, siapa saja yang sudah diceritakan oleh teman-teman Ibu atau Bapak Guru Ibu yang sebelumnya? Coba Sunan siapa saja? Coba sebutkan. Iya, betul. Ada 3, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Sekarang Ibu mau menceritakan tentang kearifan lokal dakwah para wali songo. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kearifan lokal itu apa? Kearifan lokal itu adalah budaya di suatu daerah diwariskan secara turun-temurun dan sudah ada sejak zaman nenek moyang. Proses menyebarnya agama Islam di Indonesia yang dilakukan oleh para wali songo itu dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu dengan cara pendekatan, seperti yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Beliau melakukannya dengan pendekatan kepada masyarakat secara langsung, dan beliau tidak memandang sebuah kasta dalam masyarakat, seperti yang dilakukan sunan-sunan lain juga seperti itu. Beliau melakukannya dengan cara yang halus dan mudah diterima oleh masyarakat.
Cara yang kedua yaitu dengan pendekatan berupa membuat sebuah permainan seperti yang dilakukan oleh Sunan Giri. Sunan Giri membuat sebuah permainan yaitu jublak-jublak suweng. Jublak-jublak suweng itu di dalamnya menanamkan sebuah nilai-nilai ajaran agama Islam. Dan untuk anak-anak dahulu, sebuah permainan yang memiliki nilai agama Islam itu mudah diterima. Cara yang ketiga dilakukan dengan cara pendekatan atau penyebaran melalui pemerintahan atau birokrasi seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Mereka atau beliau-beliau itu merupakan anggota Kesultanan Cirebon atau orang yang dipercaya oleh Kesultanan Cirebon. Jadi mereka dengan mudahnya atau memiliki akses mudah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa karena beliau memiliki pengaruh besar di Kesultanan Cirebon. Cara yang keempat dilakukan dengan pendekatan atau terjun langsung ke masyarakat yang terpelosok, yaitu seperti yang dilakukan oleh Sunan Muria dan Sunan Derajat. Beliau melakukannya dengan langsung terjun ke masyarakat di dalam pelosok-pelosok daerah. Cara yang kelima adalah dengan memasukkan unsur budaya atau unsur agama ke dalam sebuah budaya. Jadi, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, beliau memasukkan unsur agama atau ajaran agama Islam ke dalam sebuah kebudayaan, seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga tadi, yaitu membuat atau memasukkan unsur agama Islam ke dalam sebuah wayang. Lalu Sunan Bonang memasukkan sebuah unsur agama Islam ke dalam sebuah gamelan, yaitu dengan membuat tembang-tembang yang berupa isi atau pesannya untuk ajaran agama Islam atau untuk peringatan orang-orang. Jadi tembang-tembang tersebut memiliki arti atau makna sebuah ajaran agama Islam. Nah, sekarang kalian pasti sudah paham kan? Jadi para wali songo itu menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia dengan sangat halus atau bisa dikatakan dengan cara yang sangat pelan, tidak dengan cara memaksa, dan sangat tidak disadari bahwa mereka menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara-cara yang sangat seperti itu, bahkan mudah diterima oleh orang-orang yang sebelumnya memeluk agama Hindu dan Buddha. Jadi Ibu harap kalian dapat mengambil poin-poin dalam dakwah para wali songo yang berupa kearifan lokal ini ya. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu meminta maaf atau mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.